banyak bukti. Semua orang sekarang menggunakannya, mata pada saat di HP, nggak perlu kan matanya dicopot dulu. Tangan juga gitu, sidik jari di Apple phone atau yang lainnya. Jadi jangan lari dari konteks sekarang ini. Konteks kita sekarang adalah membicarakan, memverifikasi ijazah dari seorang presiden. Bukan orang lain nih, bukan orang sembarangan. Presiden yang kita bicarakan ini. Konteksnya harus itu dulu, kita harus setuju pada konteks itu dulu. Seorang presiden 2 periode. Bukan DPR ini, bukan sekelas menteri, apalagi rakyat biasa. Ini kan harus dibuktikan. Kalau benar alumni UGM, ya harus bangga dong. Alumni UGM itu susah masuknya tahun 80-an. Saya aja tahun 90-an masih susah masuknya UMPTN. Artinya hari ini sebenarnya tidak ada kemajuan, tapi keuntungan bagi Anda dan teman-teman, begitu? Keuntungan atau tidak, sebenarnya ini kerugian bagi bangsa dan negara kita, gitu loh. Harusnya hadirkan saja, sajikan dan terbuka. Apa yang kami dapatkan tidak ada bantahan ilmiah dari pihak Pak Jokowi maupun pihak Dirtipidum terkait ELA juga hanya berbicara tentang SOP, seolah-olah mengajari kami untuk meneliti, padahal ya jejak penelitiannya dia juga ya belum tentu lebih panjang dari kami. Jadi ad hominem begitu, bukan membantah kami secara diametral. Anda mengatakan ELA itu palsu misalnya, ELA saya asli. Anda mengatakan jejak lintasan stempel tidak ada lintasan warna merahnya. Saya menganalisa ada. Begitu harusnya tanding. Ini kalau narasi-narasi hanya ad hominem, mencoba menggurui kami bahwa kalian salah, prosedur penelitian kalian salah, ini bukan ruang kuliah. Simpan nanti buat di pengadilan, begitu? Ya enggak, di situ kan dibuka harusnya argumentasi ilmiah. Kami ingin mendengar bantahan yang secara ilmiah dari Dirtipidum maupun dari pihak Pak Jokowi. Atau upaya buying time, membeli waktu? Buying time oleh siapa? Saya tidak tahu, mungkin para pihak juga mendapat manfaat dari sini. Makanya saya berpikir begini, yang dirugikan sebenarnya bangsa dan negara ini. Kalau ini terbukti palsu, saya bukan dendam sama Pak Jokowi. Tetapi supaya KPUD dan KPU terutama ke depan itu harus lebih seksama meneliti latar belakang orang, pendidikannya dan segala macam. Supaya tidak ada lagi yang abu-abu seperti ini. Capres yang bakal memimpin 280 juta itu harus benar-benar bersih identitasnya. Tidak lagi abu-abu seperti ini. Tahan gitu, dulu Bang. di situ Bang Rismon. Saya mau tanya pendapatnya Bang Fikar. Termasuk apa yang Anda lihat hari ini sebenarnya? Ya, kan gini. Mikrofonnya Bang. Ya. Gelar perkara itu bagian dari tahap penanganan perkara yang namanya penyelidikan, gitu ya. Di situ bagian dari ada tidak sebenarnya peristiwa pidana yang dilaporkan itu, kan gitu. Nah, ujungnya kan kalau Rismon tadi udah ngomong soal pembuktiannya ya, pembuktian ada ini apa segala macam gitu. Nah, untuk sampai pada kesimpulan ada tidak peristiwa pidana yang terjadi di tingkat penyelidikan, apa? Kan harus ada rumusannya, pidana apa? Kalau ada pidana pencemaran nama baik, itu kan artinya ada ijazahnya atau ada orang yang dicemarkan nama baiknya. Karena umpamanya ijazahnya asli dibilang palsu, umpamanya seperti itu. Gitu. Kalau pencemaran nama baik. Tapi kalau tuduhan pidananya adalah ijazah palsu, menggunakan dokumen palsu dalam jabatan publik dan sebagainya, ya fokusnya pada ijazahnya itu mestinya gitu. Penyelidikan itu kan mencari peristiwa pidananya sebenarnya kan. Nah, gelar perkara itu bagian dari upaya melihat apakah ada sebenarnya peristiwa pidana itu. Apakah peristiwa ada pidana kasus atau tidak ini sebenarnya sebelum maju lebih jauh. Apa yang diminta Bang Rismon dan teman-teman, apa yang diminta itu ternyata tidak didapatkan hari ini, menurut Anda gimana? Nah, dari aspek gelar perkara. Kalau menurut saya kan gini sebenarnya. Itu kan sebenarnya ketika pelapor sudah melaporkan kepada penyidik, ya, penyidik kemudian penegak hukum kemudian melakukan penyelidikan, gitu, mencari betul nggak peristiwa yang dilaporkan itu ada, peristiwa pidana yang dilaporkan itu ada. Nah,
baru sampai situ. Jadi belum pro justisia sebenarnya. Belum masuk ke ranah hukum sebenarnya. Masih sebenarnya ranah sosiologis sebenarnya. Masih belum tentu maju ke pengadilan. Masih jauh. Masih jauh. Ya, masih jauh. Belum. Ya, kalau saya tadi itu pakai istilah buying time, masuk nggak di sini kira-kira untuk masing-masing memberikan kesempatan ya para pihak lah, termasuk Bang Rismon dan teman-teman juga untuk memperkuat argumentasinya gitu. Gini, buying time kepentingannya untuk siapa? Itu kan pertanyaannya itu kan. Kira-kira siapa yang paling diuntungkan ini? Kalau perlu mengulur waktu. Nah itu yang saya juga nggak ngerti gitu. Artinya siapa yang diuntungkan? Kalau Bang Rismon nggak perlu waktu lagi kan? Padahal sebenarnya sudah tidak perlu. Sudah sebenarnya cukup. Harusnya hari ini terbuka argumentasi apa bantah dan publik teredukasi, dan di situ ya saya perhatikan ini dokumen-dokumen terutama terkait dengan bantahan Pak Kasmujo ini loh yang sudah sangat viral. Itu kan tidak ada bantahan dari pihak UGM maupun pihak Dirtividum yang membantah bahwa saya mau mengatakan saya tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Tidak ada atau belum ada? Tidak ada dia. Ya. Atau ini sebagai langkah untuk itu tadi, agar ini tidak ada kasus sebenarnya, begitu? Gini sebenarnya, menurut saya penyelidik ini boleh mengundang para pihak, gitu ya. Tapi dia nggak boleh masuk ke dalam otoritas pekerjaannya sebenarnya. Karena itu sepenuhnya otoritas ada pada penyelidik gitu, untuk menyimpulkan ada tidak peristiwa. Oke, pelapor boleh mengajukan bukti-bukti bahwa memang peristiwa itu ada di segala macam. Boleh, nggak ada segala macam. Nah, inilah penyelidik yang akan menyimpulkan ada tidak sebenarnya peristiwa pidananya dari situ. Ya. Nah, tapi dari pendapat Anda saksikan hari ini ada atau tidak sebenarnya? Belum tidak ada kesimpulan kan akhir ini kan. Hari ini tidak ada kesimpulan. Berarti gitu. belum ada kasus sebenarnya. Artinya kan? belum sampai disimpulkan bahwa ada pelaporan ini didasarkan pada satu peristiwa, gitu, peristiwa pidana gitu. Iya. Itu Menarik. ada itu. Iya. Gitu. Jenderal Ugro, komentar Anda. Karena ini bolanya di polisi nih sekarang, ini Barreskrim nih. Saya kalau hasil gelar hari ini kemudian dinyatakan bukan tindak pidana, penyelidikan SP2 lidik yang diterbitkan oleh Dirtipidum Barreskrim, kemudian hasil gelar menyatakan sama nih. Apakah kasus ini sudah selesai? Sudah ada kepastian hukum? Sudah atau belum? Belum. Karena masih penyelidikan. Penyelidikan dalam reserse itu bagian dari penyidikan. Makanya selalu saya katakan, begitu ada masalah laporan dari TPUA, kalau tidak ada laporan TPM, misalnya polisi ada informasi tentang seseorang menggunakan dugaan ijazah palsu pada saat mendaftarkan diri sebagai wali kota dan sebagainya sampai presiden. Kan membuat laporan polisi model A. Ya. Nah, terbit SPDP, surat perintah dimulai penyidikan. Setelah terbit SPDP, baru di situ ada surat panggilan, ada surat tugas mencari barang bukti, surat surat penyelidikan. Penyelidikan itu memperkuat. Jadi semua dikembalikan ke pasal 184 hukum acara pidana. Mencari keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan terdakwa. Jadi memang dalam penyidikan satu tindak pidana kan harus ada penyidikan secara ilmiah atau scientific crime investigation juga membantu. Penyelidikan lapangan itulah makanya polisi harus sekolah menjadi orang-orang pintar. Itu semacam detektif di situ. Nah ini digabung. Kemudian ada nanti ahli misalnya yang lain dibutuhkan ya silahkan di situ. Jadi bagi saya ada missing link di sini. Kalau penyelidikan dan penyidikan kalau ini dipisahkan bila ada SP2 lidik, nah masyarakat tidak bisa mendapatkan kepastian hukum seperti itu, ya kan? Nah kalau misalnya Barreskrim gelar hari ini tadi mengatakan ditemukan ada tindak pidana, nah ini kan jadi kondisi yang membingungkan polisi sendiri dan masyarakat seperti ini. Ya, tapi apakah kondisi hari ini secara tegas menyatakan tidak ditemukan tindak pidana? Enggak juga kan? Tindak keputusan. Jadi menurut saya sebaiknya laporan dari yang pertama tadi, kalau misalnya hakim, kita juga tahu hakim kadang-kadang kan bisa salah memutus dan sebagainya, kan itu ada koreksinya. Sekarang kalau misalnya dipanggil hari ini tidak hadir untuk ikut gelar khusus nih, apakah bisa ada upaya paksa? Kan nggak bisa. Tapi kalau ada
penyidikan kemudian tidak ditemukan bukti dan di SP3. Di SP3 kemudian digugat oleh para pelapor ke pra peradilan. Nah, itu kan bisa dipanggil oleh hakim. Nah, kalau seseorang dipanggil hakim tidak hadir, itu juga ada sanksinya. Tapi kalau dipanggil polisi tidak hadir dalam penyelidikan, sanksinya tidak ada di sini. Makanya harusnya kembalikan kepada hukum acara pidana, kemudian dikembalikan pada tugas-tugas penyidikan seperti apa. Nah, kemudian lengkapi pasal 184 hukum acara pidana di situ saja. Jadi ya tidak memperlama perkara ini karena sudah penyelidikan lapangannya sudah cukup banyak yang terbuka ke publik. Ya. Ya, penyelidikan ilmiahnya juga sebagian sudah terbuka kepada publik. Nah, sekarang tinggal penyidik-penyidik ini merangkai tadi. Kalau memang semuanya sudah memenuhi pasal 184 hukum acara pidana, kalau tidak menunsur, hentikan. Tapi hentikan penyidikan. Tapi kalau menunsur, ya lanjutkan. Makanya saya selalu katakan, ijazah yang diduga palsu kalau sekarang dibakar, apakah tidak pidananya selesai? Belum. Karena dugaan itu ijazah tadi digunakan ayat 2-nya, 263 ayat 2. Gitu loh. Kalau saya menyimpan ijazah Akabri lulusan tahun 78 saya palsu. Saya bikin sendiri mungkin di halaman di dinding di kamar saya bikin yang besar, kan palsu itu berarti. Apa bisa ditangkap? Nggak bisa. Digunakan untuk apa dulu? Ya, kalau digunakan ya saya bikin KTP palsu, saya simpen nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau saya gunakan jadi masalah. Ya. Punya SIM. Begitu saya simpen nggak ada masalah. Begitu ditangkap polisi lalu lintas ternyata palsu, diproses karena saya gunakan di situ. Ya. Jadi memang persoalan ini butuh kembali ke mundur sedikit untuk maju 1000 langkah seperti itu menurut Ya, saya. hari ini bukan mundur sedikit, jalan di tempat atau Ya sayang kalau tidak menghasilkan sesuatu dalam gelar hari ini ya. boleh Mudah-mudahan- diulang gelar perkara khusus. Kalau saya gelar di polisi ya lebih bagus ditingkatkan penyidikan saja. Kalau tidak terbukti SP3. Oh, Kalau terbukti ya lanjut. tidak perlu ada gelar perkara lagi. Nah, kalau SP3 kan pihak pelapor bisa gugat ke pra peradilan. Iya, Nanti iya. biar diselesaikan di pengadilan saja, tidak ribut di tingkat penyelidikan tadi. Ya, kenapa nggak begitu aja Bang Rismon? Karena bukan saya menentukan itu, menghentikan itu kan polisi, Bang. Iya, artinya Anda lebih setuju nggak dengan langkah seperti Iya, itu? setuju ditingkatkan Oke. ke penyidikan. Kalau memang nanti dihentikan ya bisa kita gugat ke pra peradilan. Ah. Gitu. Di situ kita tanding kan begitu. Iya, iya, Dan iya. semua pihak dipanggil gitu, Pak ya. Iya, iya. Gimana Bang Fikar? Tapi bisa gini, kalau ini tidak naik-naik ke penyidikan, Itu maksud saya. itu juga peluang untuk memperadilan kan sebenarnya gitu. Laporan kan sudah masuk kan, tapi nggak naik-naik Bisa juga. ke penyidikan. Momentum ini bisa menurut juga saya bisa. Oh, caranya maksudnya sama dengan gimana? dihentikan itu penyidikannya Oke. tidak dimulai atau dimulai dihentikan sama. Makanya tadi pertanyaan saya, ini buying time mungkinkah? Karena ada dua peluang yang sama dalam satu kondisi begitu kan? Iya. Jalan atau tidak jalan bisa kan? Iya. Dijadikan titik masuk kan? Nah, makanya mungkin ini sebagai salah satu momentum untuk memainkan waktu. Nanti kita lanjutkan ya, Bapak-bapak di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.